Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, salam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang ajaib, yang selalu menolong dan memberkati kita. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada kita, terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya beri judul, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang berusaha untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan manusia, tetapi sangat sedikit orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan rindu supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya, menjadi pribadi yang menyukakan Dia, menjadi pribadi yang layak dan pribadi yang menyenangkan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan tidak hanya diukur dan dilihat dari penampilan luar yang menarik. Karena ada banyak orang berpenampilan indah dan menarik, tetapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan, yang melakukan kejahatan, hal itu justru menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Kita lihat dalam kitab Kejadian, pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Nuh adalah salah satu nabi yang selalu konsisten bergaul dengan Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang selalu bergaul dengan Tuhan. Kejahatan pada zaman Nuh tidak jauh beda dengan kejahatan yang terjadi di zaman sekarang ini. Tapi walaupun Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah lingkungan yang jahat, akan tetapi ia tetap konsisten membangun hubungan yang intim, fellowship yang baik dengan Tuhan. Ini juga menjadi contoh buat kita yang harus kita teladani, bahwa di mana setiap kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh membangun keintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan rindu membangun hubungan dengan manusia. Ia rindu bergaul dengan saudara. Tetapi ada banyak orang-orang yang melarikan diri dari Tuhan. Manusia menjauh dari Tuhan. Saudara, waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, selain untuk memulihkan hubungan manusia yang rusak, itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan rindu bergaul dengan umatnya. Hubungan manusia dengan Allah telah menjadi rusak oleh karena dosa. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan, pada waktu itulah dosa mula-mula masuk ke dalam diri manusia. Dan semua manusia yang lahir di dalam dunia ini telah berdosa. Tidak ada seorang pun manusia yang lahir di dunia ini tanpa dosa. Dan di hadapan Tuhan semua manusia sudah berdosa. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk mengampuni dosa umat manusia, untuk memulihkan hubungan manusia yang telah rusak dengan Allah. Dia mengampuni dosa, dia menebus manusia dari segala kejahatannya, agar hubungan manusia semakin indah dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi sekutu-sekutunya, untuk menjadi sahabat-sahabatnya, supaya ada teman bagi Tuhan untuk berkomunikasi. Karena itu, marilah kita bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan melalui ketekunan di dalam doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kesungguhan di dalam kita beribadah. Hendaklah hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang aktif secara terus-menerus. Kalau kita membangun hubungan kita secara terus-menerus dengan Tuhan, hal itulah yang dapat membuat perubahan di dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, mengubah sikap kita, mengubah perilaku kita, sehingga kita makin indah di hadapannya. Haleluya. Yang kedua, pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah pribadi yang memiliki iman di dalam Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Hidup tanpa iman adalah hidup yang sia-sia. Hidup tanpa iman adalah hidup yang tidak berarti. Hidup tanpa iman adalah hidup di dalam kesesatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang aktif, iman yang tahan uji. Kita tidak beriman kepada sesuatu hal, tetapi kita beriman kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kita sekarang sedang ada di zaman akhir. Ada banyak orang sedang mengalami kemerosotan iman, sedang mengalami krisis iman, sehingga imannya menjadi lemah. Kenapa? Karena mereka tidak memelihara imannya, karena mereka tidak menjaga imannya, mereka tidak kuat menghadapi tantangan. Lalu mereka menjadi mundur, menjadi jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh kita. Ya, ada banyak masalah yang kita hadapi. Kita tahu bahwa kita tidak sanggup menghadapi masalah persoalan yang ada di dalam dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita memiliki iman, iman itulah yang mengalahkan dunia ini. Iman adalah titik kontak antara kita dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki iman di dalam Tuhan diberikan kekuatan, diberikan mujizat, diberikan pemulihan dalam kehidupannya. Di dalam iman ada kekuatan. Haleluya. Dengan iman kita bisa menang. Dengan iman kita bisa mengalami mujizat di dalam Tuhan. Karena itu, bangunlah iman kita. Milikilah iman terus-menerus bertumbuh. Iman yang bertumbuh masuk kepada kedewasaan. Milikilah iman yang bertumbuh sehingga menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ya, dengan totalitas hidup kita berkenan kepada Tuhan. Inilah perintah Tuhan buat kita untuk kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita diselamatkan oleh kasih Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bukan hanya pada kesejahteraan rohani kita, tetapi juga pada kesejahteraan jasmani kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan cintai dunia ini, tapi Tuhan harus lebih utama. Tuhan yang kita cintai lebih dari segala-galanya. Dikatakan orang yang mencintai Tuhan artinya adalah orang yang patuh, taat kepada perintah-perintah Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Kita bersyukur kita diberikan Tuhan firman-Nya. Firman ini bukan sekedar menambah wawasan kita sehingga kita jago berdebat, jago di dalam apologetika. Tidak hanya sekedar di situ, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita menunda melakukan perintah Tuhan, itu sama halnya kita tidak taat. Ya, tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, itu berarti kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mencintai pelayanan. Waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian, Ia menjumpai Petrus. Dia berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama dia ajukan 3 kali. Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi Engkau." Tuhan menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Orang yang mengasihi Tuhan berarti dia menggembalakan domba-domba Tuhan. Dia mau melayani. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mau berkorban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cintailah Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
dengan terus-menerus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, dengan memiliki iman yang terus bertumbuh sampai kepada kedewasaan, dan dengan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.